Semangat pagi. Udah lagi mau UK nih. Lebih semangat belajarnya yuk. Kali ini kita bakal belajar bareng tentang materi hormon. Let's get started. Untuk hormon itu ada dua subtopik, yaitu kontrasepsi dan gangguan menstruasi. Persentase yang masuk UK itu kurang lebih 5-10%. Lumayan banget kan? Sayang kalau dilewatin. Langsung aja yuk kita belajar tentang hormon. Masuk pada subtopik yang pertama, yaitu kontrasepsi. Macam kontrasepsi itu ada banyak banget nih. Ada dari kondom, kemudian female kondom, menggunakan kontrasepsi oral, kontrasepsi injeksi, sampai pada metode kalender dengan memperhitungkan masa subur. Apa sih kontrasepsi itu? Kontrasepsi adalah suatu upaya dalam pencegahan kehamilan dengan menghalangi sperma mencapai sel telur yang sudah matang atau dengan mencegah sel telur yang telah dibuahi untuk ditanam di endometrium. Kontrasepsi oral yang mengandung estrogen dan progesteron seperti kontrasepsi oral kombinasi atau biasa disingkat KOK merupakan sediaan yang paling efektif untuk digunakan secara umum. Ada beberapa metode dalam kontrasepsi. Yang pertama itu secara non-farmakologi, bisa menggunakan kondom sampai pada menggunakan kalender, mengikuti kalender hitungan menstruasi. Kemudian untuk farmakologi terdiri dari hormonal dan spermisida. Untuk hormonal itu terdiri dari hormon estrogen, progestin, atau hanya menggunakan progestin saja. Kemudian untuk progestin sendiri, mekanismenya dengan mempertebal mukus serviks, tunda transport sperma, dan induksi atrofi endometrium, hambat peningkatan dari LH. Untuk estrogen, mekanismenya dengan tekan pelepasan FSH, stabilisasi lapisan endometrium, dan kontrol siklusnya, seperti epinil estradiol, mestranol, dan estradiol valerat. Untuk pil kombinasi, seperti monofasik, bifasik, dan trifasik, merupakan 21 pil hormon dan 7 placebo, mengandung estrogen dan progestin. Kemudian untuk pil progestin atau mini pil terdiri seperti levonorgestrel, desogestrel, yaitu 28 pil aktif hormon. Untuk 28 pil, hari pertama haid dimulai dari placebo dahulu. Kalau yang 21 pil itu diminum setelah haid selesai. Dan harus melakukan pap smear minimal 1 kali dalam setahun. Apa sih pap smear? Pap smear merupakan prosedur untuk mendeteksi kanker leher rahim atau serviks pada wanita. Kemudian untuk spermisida itu mengandung nonsphenol 9 dengan cara hancurkan dinding sel sperma dan blokade sperma masuk ke serviks. Untuk kontrasepsi kategori khusus itu ada banyak banget. Yang pertama ada untuk injeksi, dapat digunakan secara non-farmakologi, dapat digunakan juga progestin yang tidak menghalangi produksi dari HCG. Kemudian untuk pasien diabetes mellitus kurang dari 35 tahun, tidak ada penyakit vaskuler, tidak merokok, dapat digunakan CHC dan progestin. CHC merupakan combined hormonal contraception. Kemudian untuk pasien yang merokok dapat digunakan progestin. Selain pasien merokok, ada juga pasien gen dan obesitas yang juga bisa digunakan progestin. Kemudian untuk pasien yang memiliki SLE atau sistemik lupus erythematosus itu bisa digunakan progestin juga, tapi sebaiknya non-hormonal karena KI dengan CHC tadi. Kemudian untuk pasien yang memiliki kanker mamae itu bisa digunakan secara non-farmakologi karena kontraindikasi dengan hormon. Kemudian untuk pasien yang memiliki dislipidemia yang terkontrol
dapat digunakan CHC dosis rendah dengan pemantauan profil lipid puasa. Dislipidemia tidak terkontrol ditambah memiliki faktor resiko tambahan dapat digunakan kontrasepsi alternatif. Untuk ibu yang lebih dari 35 tahun dapat digunakan estrogen dosis rendah, yaitu kurang dari 50 mcg. Untuk pasien memiliki hipertensi, wanita kurang dari 35 tahun dengan hipertensi terkontrol bisa digunakan CHC dosis rendah. Namun kontraindikasi bagi pasien yang memiliki tekanan darah 160 per 100 mmHg atau 140 sampai 150 mmHg per 90 per 99 mmHg. Kemudian untuk pasien yang memiliki tromboemboli dapat digunakan estrogen dosis rendah yang mengandung older progestin seperti levonorgestrel. Transdermal patch dan vaginal ring itu lebih beresiko akan menyebabkan tromboemboli. Kemudian untuk menunda haid biasanya digunakan untuk haji, itu bisa digunakan norepinephrine. Mekanismenya dengan menguatkan benang rahim sehingga mencegah terjadinya peluruhan. Biasanya bisa digunakan 1 minggu hingga 3 hari sebelum mens datang hingga selesai haji. Maksimal digunakan 14 hari ya, tidak boleh lebih. Jadi untuk penggunaannya bisa digunakan 2-3 kali sehari. Ketika kita menggunakan kontrasepsi secara hormonal, kita juga harus perlu memperhatikan potensi terjadinya interaksi kontrasepsi oral dengan obat lain, seperti jika ada penggunaan rifampicin, kemudian fenobarbital, carbamazepin, phenytoin. IUD, medroxyprogesterone atau non-hormonal dapat dipertimbangkan untuk wanita yang memakai obat-obat tersebut. CHC itu dapat menurunkan efektivitas lamotrigin dan juga bisa meningkatkan resiko kejang. Masuk pada subtopik yang kedua, yaitu gangguan menstruasi. Kapan sih kok bisa dikatakan gangguan menstruasi? Jika terjadi siklus menstruasi kurang dari 21 hari atau lebih dari 35 hari. Kemudian, menstruasi yang lebih lama dari 7 hari, tidak menstruasi selama 3 bulan berturut-turut, serta terjadinya menstruasi disertai nyeri perut yang sangat mengganggu. Biasanya siapa nih yang ada beberapa macam gangguan menstruasi. Yang pertama ada menorrhagia, merupakan jumlah darah yang banyak, terdapat bekuan darah, berlangsung lebih lama. Manifestasinya bisa menyebabkan mioma, endometriosis, polip, hiperplasia, kanker endometrium, dan serviks. Untuk tata laksananya, secara non-hormonal dapat digunakan asam tranexamat sebagai anti perdarahan. Kemudian ada NSAID juga. Kemudian untuk secara hormonal dapat digunakan KB, kontrasepsi, progesteron, tidak siklus. Kemudian ada gangguan yang kedua yaitu oligomenorrhea, yaitu terjadi interval intermenstruasi lebih dari 35 hari. Manifestasinya dapat terjadi PCOS atau polycystic ovary syndrome. Tata laksananya dapat digunakan non-hormonal yaitu metformin, secara hormonal dapat digunakan PKB dan LH. Kemudian untuk gangguan menstruasi yang ketiga ada metrorragia, yaitu durasi menstruasi lebih dari 7 hari. Manifestasinya terjadi pendarahan ovulatory, kemudian pendarahan uterus. Dapat diterapi dengan tata laksana progesteron tunggal, levonorgestrel, releasing IUD. Kemudian untuk gangguan menstruasi selanjutnya ada amenorrhea. Tidak terjadi menstruasi sedikitnya 3 bulan berturut pada masa produktif. Siapa nih yang pernah kayak gini? Nah, nanti biasanya kalau amenorrhea ini manifestasinya itu bakal jadi tumor ovarium, adrenal, hiperplasia adrenal, tumor hipofisis, PCOS, sampai pada ke sindrom Turner.
Tata laksananya bisa secara non-hormonal dengan menggunakan kalsium, kemudian vitamin D, olahraga juga. Namun juga bisa digunakan terapi secara hormonal, yaitu dengan menggunakan estradiol, secara transdermal, progesteron, GH hormon treatment, dan juga LH. Kemudian yang terakhir ada dismenor. Nah ini yang sering ya, jadi nyeri panggul saat men. Siapa nih yang bisa sampai ya pingsan-pingsan itu? Hati-hati ya. Itu kalau tata laksananya itu biasa ya, bisa dikasih seperti NSAID buat mengatasi nyerinya. Analgesik opioid kalau benar-benar kayak udah merasa nyeri banget nih, itu baru bisa pakai analgesik opioid. Kemudian juga bisa digunakan oral kontrasepsi. Kemudian ada obat-obat yang sering digunakan pada oksigen. Yang pertama ada oksitosin. Oksitosin sering banget tuh digunakan pada pasien yang hendak kelahiran secara normal biasanya. Oksitosin ini digunakan untuk stimulasi kontraksi rahim sehingga nanti memudahkan proses persalinan oleh pasien. Kemudian ada untuk menurunkan prolaktin, digunakan bromokriptin, ini off labelnya ya. Kemudian ada juga metformin, merupakan obat PCOS atau kesuburan, ini off labelnya juga. Dan juga yang paling sering digunakan untuk pasien yang masih gitu ya, masih hamil muda, masih masuk trimester pertama nih, biasanya dokter OB juga meresepkan aldosteronol. Itu fungsinya untuk penguat kehamilan. Bisa digunakan dosis 5 mg 3 kali sehari 1 tablet 5 sampai 7 hari. Udah belajarnya, sekarang kita masuk ke soal yang membahasannya. Yang pertama, soalnya wanita 25 tahun hamil 8 minggu datang ke poliopsin. Dokter meresepkan aldosteronol. Apakah fungsi obat tersebut? Apakah untuk suplemen kesehatan, anti perdarahan, penguat kehamilan, penambah produksi ASI, atau untuk kejang? Yap, jawabannya benar banget yang C ya. Aldosteronol itu untuk penguat kehamilan dengan dosis 5 mg 3 kali sehari 1 tablet 5 sampai 7 hari. Masuk soal kedua. Seorang wanita berusia 30 tahun hendak menjalani proses kelahiran secara normal. Dokter menangani persalinan, memberikan injeksi oksitosin. Apa fungsi oksitosin dalam kasus tersebut? A. Stimulasi kontraksi rahim. B. Anti nyeri. C. Mencegah perdarahan. D. Melindungi janin. Ataukah E. Meningkatkan kesuburan? Yap, jawabannya benar banget. Yang A ya, oksitosin biasa digunakan sebagai stimulasi kontraksi rahim untuk persalinan. Sekian materi tentang hormon. Semoga lancar UK-nya. Semangat pagi, salam fokus UKAI. Buat fokus belajar UKAI.